Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 1 akan mereview jurnal mengenai studi. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Akbar dan Kinanta selaku ketua kelompok. Saya Talita Nursifa Octavia sebagai wakil dari kelompok 1. Saya Muhammad Khairul Amrullah sebagai anggota. Saya Abdul Dini sebagai anggota. Saya Krisna Ditya Baskara. Saya Syahrul Kafi Al-Fajri. Saya Aldora Widiningsih. Werida Adisi Prasetyo. Saya Dininda Natasha. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 Utama Karya akan mereview jurnal untuk tugas WBKM. Jurnal pertama yang akan kami review berjudul Analisis Kinerja Struktur pada Bangunan Bertingkat Beraturan dan Ketidakberaturan Horizontal sesuai SNI 03 1726 2012. Nama jurnal adalah Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan Volume 2 nomor 4 tahun 2014 dengan jumlah 8 halaman. Penulis jurnal ini adalah Hotma L. Purba. Permasalahan yang diangkat yaitu membahas analisis kinerja struktur pada bangunan bertingkat beraturan dan ketidakberaturan horizontal. Tujuan dari penelitian ini menganalisis dan membandingkan gedung beraturan dan tidak beraturan, membandingkan kinerja struktur gedung bertingkat dan gedung bertingkat tidak beraturan, membandingkan beratulangan dan beton yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang diperoleh dari buku, peraturan atau pedoman, maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, yang dirancang pada studi kasus berupa perencanaan gedung beton bertulang dan tidak beraturan. Untuk hasil yang didapatkan, yang pertama, untuk displacement didapatkan hasil bahwa model gedung yang memiliki displacement terbesar untuk arah X adalah gedung tidak beraturan model B. Dan untuk simpangan terbesar arah Y adalah gedung tidak beraturan model A. Yang kedua, nilai simpangan antar lantai terbesar arah X adalah pada gedung yang tidak beraturan model B. Dan untuk nilai terbesar arah Y adalah gedung tidak beraturan model A. Dan yang ketiga, gedung tidak beraturan model B, gaya geser dasarnya terbesar dan memiliki persentase selisih terbesar di antara gedung tidak beraturan lainnya. Kelebihan dari jurnal ini adalah metode pelaksanaannya sudah mencakup permasalahan yang ada di penelitian ini. Kekurangan penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan variasi lain agar dapat dibandingkan untuk mendapatkan hasil yang paling ideal dengan kinerja yang baik. Selanjutnya, jurnal kedua yang akan kita review berjudul Perbandingan Perilaku Struktur Bangunan Tanpa dan Dengan Dinding Geser Beton Bertulang. Nama jurnal adalah Jurnal Ilmiah Teknik Sipil dan Lingkungan Volume 22 nomor 2 tahun 2018 dengan jumlah 12 halaman. Penulis jurnal ini adalah Ida Bagus Dharma Giri. Permasalahan yang diangkat yaitu membahas tentang perbandingan struktur bangunan jika dengan dan tanpa dinding geser beton bertulang. Tujuan dari penelitian ini membandingkan perilaku seperti simpangan dan gaya-gaya dalam pada struktur rangka terbuka dengan struktur rangka terbuka ditambah dinding geser di inti pusat gedung.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu elemen shell yang dapat disederhanakan menjadi elemen membran dan elemen pelat. Elemen membran hanya memperhitungkan gaya-gaya sebidang, sedangkan elemen pelat hanya memperhitungkan momen dan gaya transversal yang dihasilkan oleh gaya-gaya yang bekerja tegak lurus elemen bidang tersebut, yang dirancang pada studi kasus berupa penggunaan dan tidak digunakan dinding geser pada sebuah bangunan. Hasil yang didapat dari jurnal ini yang pertama, dari data perhitungan dapat dilihat bahwa penggunaan dinding geser mengakibatkan bertambahnya berat struktur sebesar 3,98%, sehingga perlu dilakukannya perubahan dimensi struktur seperti balok dan kolom, mengakibatkan berat struktur hanya sedikit bertambah sebesar 0,55%. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa struktur rangka dengan dinding geser menghasilkan momen dan gaya geser pada balok dan kolom yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan struktur rangka yang dimodelkan tanpa dinding geser. Kelebihan dari jurnal ini adalah materi dan metode perhitungan yang dijelaskan secara rinci, sehingga pembaca dapat memahami step by step dari pengujian. Kekurangan penelitian ini adalah tidak adanya dokumentasi mengenai praktek dalam pengujian yang mengakibatkan proses pelaksanaan di lapangan tidak dapat ditinjau dengan jelas. Sekian review jurnal dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.